Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'man katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh azzakumullah. Sebelum masuk ke materi kajian, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzu bika min hamazatis syayatin wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita hari ini memasuki nama Allah Al-Azim, Maha Agung. Al-Azim, Maha Agung. Di dalam Al-Quran nama Allah Al-Azim, Maha Agung terulang sebanyak 9 kali. Terkadang disebut secara mandiri, tidak bergandengan, seperti di surat Al-Haqqah ayat 30 Allah berfirman, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah Al-Azim, Maha Agung. Disebut sendiri tanpa bergandengan. Terkadang disebut bergandengan dengan nama Allah yang lain, contohnya Al-Ali di ayat Kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Allah menggandengkan Al-Azim, Maha Agung dengan Maha Tinggi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah tidak berat untuk menjaga langit dan bumi, dan dia Maha Tinggi, Al-Azim, Maha Agung. Di dalam rukuk kita diperintahkan untuk membaca doa dalam rukuk dengan nama Allah Al-Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ya, karena di surat Al-Waqiah ayat 74 Allah berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Apabila kita mau masuk masjid, yang biasanya kita tahu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau biasanya umrah di buku-buku doa umrah, kalau mau masuk Masjidil Haram, doa masuk masjidnya adalah a'udzu billahil azim wa biwajhikal karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa biwajhil karim, berlindung dengan wajahnya yang mulia, wa sultanil qadim, dan kekuasaannya yang maha kekal, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Bahkan zikir yang disebut oleh Nabi ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdih. Kalimatani khafifatani, kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdih. Al-Azim, Maha Agung. Apa makna agung? Agung kalau
konteksnya sesuatu yang fisik, tentu Allah bukan fisik. Sesuatu disebut agung kalau fisik itu kalau dia besar, tinggi, panjang, lebar, maka secara fisik orang ini disebut azim. Masjid A kecil, masjid B besar, maka masjid yang B ini disebut masjid yang azim, masjid agung. Makanya orang bilang apa? Agung. Agung bahasa Arabnya apa? Azim. Masjid agung. Kenapa? Biasanya masjidnya paling besar di situ, azim. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada orang kaya, satunya punya uang 2 triliun, satunya lagi punya uang 5 triliun. Maka yang disebut azim adalah yang punya 5 triliun itu, azim. Ini masih dalam konteks makna azim. Nanti dalam konteks Allah tentu berbeda. Ada Ustadz Fulan, alim dia. Ustadz Fulan yang lain lebih alim, maka ustadz yang berikutnya itu adalah ustadz yang azim. Makanya kita biasanya ta'zim. Ta'zim mengagungkan. Ya, makin agung orang itu, makin kita ta'zim kepadanya. Nah, inilah makna azim dalam bahasa Arab. Ya. Nah, apa makna azim bagi Allah Subhanahu wa taala? Azim adalah Allah yang maha memiliki keagungan. Agung kedudukannya, agung kemuliaannya, agung kehormatannya, melampaui batas-batas logika. Jadi kalau keagungan Allah nggak ada batas. Ya, tidak bisa dibayangkan bagaimana keagungan Allah itu, saking agungnya. Oh, si Fulan kaya, nanti dilihat di rekeningnya ada angkanya. Kalau Allah maha kaya, wah, nggak ada serinya, unlimited. Jadi Allah pemilik keagungan, Allah pemilik kedudukan yang mulia, yang melampaui batas logika. Itulah makna agung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah agung dalam seluruh sifat-sifatnya. Allah agung dalam wujudnya. Kita ada, Allah ada, tapi adanya kita itu enggak agung. Karena adanya kita diawali oleh ketiadaan. Saya yakin 100 tahun yang lalu yang hadir di sini enggak ada. Enggak, keberadaan kita tidak agung. Allah agung dalam wujudnya, dalam keberadaannya. Tidak berawal dan tidak berakhir, maka Allah azim. Wujudnya Allah itu azim. Sedangkan kita berawal dan juga akan berakhir, maka keberadaan kita tidaklah disebut azim. Keberadaan kita jamaah sekalian bergantung kepada yang lain. Kita membutuhkan oksigen, kita membutuhkan air. Maka kehidupan kita ini juga kehidupan yang tidak agung. Di sini ini pada ngantuk, hidup tapi diserang kantuk, diserang tidur. Allah maha hidup, al-hayyu, tapi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak ngantuk apalagi tidur. Maha agung Allah dalam kehidupannya. Allah maha agung dalam ilmunya. Oh, apa yang terjadi di balik tembok ini saya nggak tahu. Terbatas sekali pengetahuan kita, nggak agung. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segalanya. Allah maha agung dalam sifat pengetahuannya. Maha mengetahui segalanya, agung dalam pengetahuannya. Allah azimun fi qudratihi. Allah maha agung dalam kemampuannya. Kita mampu di satu bidang, tapi di bidang lain kita nggak mampu.
Di satu bidang pun kita juga nggak terlalu expert. Tapi Allah azim fi kudratihi. Allah maha agung dalam kemampuannya. Dia mampu segala-galanya. Maka jamaah sekalian, seluruh harapan kita, doa kita, maka jangan pernah lupakan Allah maha kuasa atas segalanya. Jadi kalau ada batas itu kurang agung. Allah maha kuasa atas segalanya, agung kekuasaan Allah. Kalau dokter bilang ini penyakit gak ada obatnya, maka kita ingat Allah maha agung dalam kemampuannya. Dia mampu dalam segala-galanya. Allah azimun fi qahrihi. Allah maha agung dalam sifat memaksanya. Maka jamaah sekalian, tidak ada orang yang gak dipaksa oleh Allah. Karena Allah Al-Qahhar, maha memaksa. Maha memaksa artinya maha mengalahkan. Semua makhluk kalah dengan Allah. Mari kita lihat jamaah sekalian, mungkin ini belum pernah saya ceritakan. Ketika Allah menciptakan bumi, bumi ini bergoncang. Karena bumi ini gerak dengan cepat. Berotasi, berevolusi. Malaikat kagum dengan bumi yang begitu kuatnya goncangannya. Lalu malaikat bertanya, "Ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih kuat dari bumi?" Kata Allah, "Ada." Maka Allah ciptakan gunung. Gunung membuat bumi yang bergoncang hebat tadi menjadi tenang seperti saat ini. Malaikat pun kagum dengan gunung. "Ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih kuat dari gunung?" "Ada," yaitu besi. Besi lebih kuat dari gunung. Malaikat pun terkagum-kagum karena besi mengalahkan gunung. Lalu bertanya kembali, "Adakah yang lebih kuat daripada besi?" "Ada." "Apa itu?" "Api." Karena api mengalahkan besi. Api melelehkan besi. Subhanallah. Maka malaikat pun kagum dengan besi. "Adakah yang lebih kuat dari besi?" "Ada." "Apa itu?" Lebih kuat daripada api, air. Jadi di dunia ini sesuatu dikalahkan oleh yang lain, menang dari yang lain tapi dikalahkan dengan yang lain. Air luar biasa, malaikat kagum lagi. Adakah yang lebih kuat daripada air? Ada. Apa itu? Angin. Maka angin membawa air. Awan digerakkan oleh angin. Angin ini macam-macam juga jamaah sekalian. Ada angin tornado, ada angin puting beliung. Tapi kayaknya bagi kita yang paling berbahaya bukan angin puting beliung, angin tornado. Tapi bagi kita yang paling bahaya angin sepoi-sepoi. Makanya yang duduknya mojok, menyender dekat AC itu biasanya benar apa benar jamaah sekalian? Kena kipas dikit sudah mulai itu mata 5 watt. Adakah yang lebih kuat daripada angin? Ada. Manusia lebih kuat daripada angin. Makanya manusia bisa membuat bangunan yang konstruksinya anti badai, anti gempa. Malaikat kagum dengan manusia. Tanya lagi, ada nggak yang lebih kuat daripada manusia? Ada. Apa itu? Ngantuk. Kantuk mengalahkan manusia. Benar nggak? Nabi selamat keluar dari rumahnya waktu hijrah, orang kafir dikasih kantuk. Dalam perang Badar, besok mau perang, kaum muslimin dikasih kantuk sehingga tertidur pulas malamnya sebelum perang. Kantuk ini jamaah sekalian, maka kalau Allah ngasih kantuk 3 detik saat berkendaraan, selesai juga kecelakaan kita. Siapa yang bisa melawan kantuk? Jadi saya kalau ada yang ngantuk di sini ingat Asmaul Husna. Allah maha agung dalam sifat, maha memaksa dan maha mengalahkannya. Subhanallah.
Saya yakin juga Pak Prabowo kalau udah kena ngantuk nggak kuat juga kelihatannya beliau, ya kan? Ada nggak yang lebih kuat daripada ngantuk? Ada, kata Allah. Apa itu? Sakit. Penyakit itu lebih kuat daripada ngantuk, maha mengalahkan. Maka salah satu penyakit yang menimpa orang adalah penyakit yang membuat dia nggak bisa tidur. Benar nggak? Dan perhatikan, kalau orang udah kena penyakit yang membuat dia tidak bisa tidur, tubuhnya makin lama makin habis. Saya sudah pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Jadi tulang semua akhirnya apa? Nggak bisa tidur. Kenapa? Ada penyakit. Nah, penyakit ini jamaah sekalian, walaupun orang itu punya uang triliunan, berobat kemana-mana, kalau Allah bilang nggak sembuh, nggak akan sembuh. Maka Allah maha memaksa, maha mengalahkan dengan penyakit. Agung Allah. Namrud dengan kesombongannya, cuma Allah kalahkan dia dengan seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya. Langsung masuk ke dalam kepalanya. Dan hanya akan terasa ringan kepalanya itu kalau ada dipukul. Pukul baru ringan. Tapi lama-lama nyamuknya adaptasi, kalau pukulannya ringan nggak ngaruh, maka harus dinaikkan lebih kencang lagi. Terbiasa lagi, lebih kencang lagi. Akhirnya apa? Mati gara-gara seekor nyamuk. Allah maha agung dalam sifat mengalahkannya, Al-Qahar, sifat memaksanya. Al-Qahar, ada nggak yang lebih kuat daripada penyakit? Ada. Apa itu? Mati. Ya, mati. Kalah tuh. Saking kuatnya, ya nggak masuk penjara tuh orang. Tapi sebentar lagi mati dia. Kan nggak nyebut nama aja mas kalian ya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah maha agung dalam sifat maha mengalahkan, sifat maha memaksanya. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah azimun dalam kekuasaannya. Pak Prabowo berkuasa di Indonesia, sultannya Pak Prabowo. Tapi geser dikit ke Malaysia, dia udah nggak punya kekuasaan. Sementara Allah Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Rabbil Alamin, Allah penguasa alam semesta ini, azim dalam kekuasaannya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah maha agung. Nah, Allah maha agung bukan karena ada yang mengagungkannya. Saya ulang lagi ya. Allah azimun, agung, bukan karena ada yang mengagungkannya. Tapi manusia agung karena ada yang mengagungkannya. Betul nggak? Oh, kemarin orang menyebut Presiden Pak Jokowi, selesai sekarang, selesai sudah orang mengagungkannya. Paling kelompok-kelompok kecil. Begitu juga nasib presiden sebelumnya. Presiden-presiden sebelumnya mengagungkan, setelah itu nggak ada yang mengagungkan, menjadi biasa. Ustadz, agung, dihormati. Udah dimusuhin ibu-ibu, udah nggak agung lagi tuh Ustadz kan? Bu, Ustadz luar biasa. Tapi giliran ibu-ibu udah nggak suka, selesai itu nasib Ustadz itu, bener nggak? Pengajian semua ibu-ibu soalnya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azimun. Jadi keagungan Allah tanpa awal. Orang itu kaya, coba lihat masa lalunya. Kaya nggak dia?
Dia dulu miskin, kontraktor, kemana-mana ngontrak. Kontraktor. Itu Sahroni yang mobilnya banyak banget. Itu kalau lihat masa lalunya, miskin, biasa. Artinya apa? Dia agung dalam hartanya, tapi dia berawal keagungannya itu. Dulu bukan siapa-siapa. Ustadz Fulan, oh keren. Coba lihat masa lalunya siapa dia. Wong Deso. Dari Allah Azim tanpa batas, Allah Azim tanpa awal. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kenapa kita perlu membahas nama Allah Azim? Karena nama Allah Azim inilah yang membuat kita tidak bermaksiat. Azim. Jadi kalau kita bicara misalkan iblis itu yakin Allah itu ada, yakin. Kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam? Kata Allah kepada iblis. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Engkau ciptakan. Mengaku Allah pencipta, ternyata bisa ahli maksiat. Beriman bahwa Allah itu menegakkan hari kebangkitan, masih bisa maksiat juga. Kata iblis, ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Tapi kalau kita tahu Allah Maha Agung, agung artinya nanti ta'zim, pengagungan. Kalau kita tahu Allah Maha Azim, keagungan Allah itulah yang membuat kita tidak berani bermaksiat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di kitab saya ini disebutkan, sebentar, mana tadi? Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendapatkan surat dari salah satu bawahannya, gubernur atau di bawahnya. Kata gubernurnya ini, wahai khalifah, ada seseorang yang mengambil harta orang lain yang bukan harta mereka. Sementara aku tidak bisa mengambil harta yang diambilnya itu kecuali aku harus mengazabnya atau menghukumnya. Jika kau izinkan aku untuk menghukumnya, saya hukum dia. Maka apa kata khalifah ini, Umar bin Abdul Aziz? Subhanallah, maha sempurna Allah. Apakah engkau meminta izin kepadaku untuk menyiksa manusia? Apakah aku ini benteng yang bisa menyelamatkan dari azab Allah? Apakah ridhoku kepadamu bisa menyelamatkanmu dari murka Allah? Tidak aku izinkan, tapi tegakkan keadilan. Ya, sidang dulu. Kata Umar bin Abdul Aziz, demi Allah, aku berjumpa Allah dengan pengkhianatan mereka lebih ringan daripada aku berjumpa dengan Allah dengan darah mereka. Subhanallah. Lebih baik memang mereka berkhianat, tapi aku berjumpa dengan Allah daripada menyiksa, membunuh, menghukum orang, sedangkan aku berjumpa dengan Allah dengan darah itu. Ini rasa takutnya Umar bin Abdul Aziz kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Azim, Maha Agung. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang membuat kita nggak ke masjid misalkan jamaah, karena dia tidak mengagungkan Allah. Seandainya Pak Gubernur Jakarta ini, Pak Pramono Anung, mengundang warga komplek DKI ini ke masjid, saya yakin itu banyak yang datang. Tapi kalau yang mengundang DKM,
Belum tentu. Kenapa? Oh, Pak Pramono agung dalam jabatannya. Jadi perasaan akan keagungan Allah inilah yang membuat kita mengagungkan ajarannya. Oh, ketika Allah memanggil azan hayya 'alas shalah, yang memanggil yang maha agung, maka saya agungkan. Maka kita datang. Berarti kalau kita tidak merespon panggilan Allah, Allah itu remeh. Allah itu tidak agung. Allah itu biasa aja. Nah, itu kenapa tak paham kalau Allah itu maha agung. Ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau bawa motor ke Jalan Jenderal Sudirman Jakarta situ, kira-kira pakai helm apa enggak, Pak? Pakai helm. Pakai helm itu supaya selamat kepalanya atau karena takut polisi? Lebih besar mana porsinya? Motifnya pakai helm, takut polisi atau untuk menyelamatkan kepala kita? Coba lihat, kenal akan keagungan Pak Polisi saja itu pakai helm loh. Ada ibu-ibu muslimah katanya kenal Allah, keagungan Allah, tapi nggak mau pakai jilbab. Remeh sekali Allah dibandingkan dengan Pak Polisi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Azim, maha agung. Nah, ketika kita mengenal keagungan Allah, maka hilanglah rasa keagungan di dalam diri kita. Maksudnya apa? Kita nggak pernah menganggap diri kita ini besar. Kalau kenal Allah yang maha agung. Rumah kita besar. Coba datang ke rumahnya Eko Patrio. Betapa rumah kita kecil. Benar ya? Halo? Mobil kamu bagus ya? Wah, coba datang ke rumah Pak Sahroni tadi. Iya kan? Betapa mobil kita nggak ada mewah-mewahnya. Jadi semakin kita melihat orang yang lebih besar dari kita, Ustadz Jumharudin. Coba saya duduk sama Ustadz Abdul Somad, hilanglah Ustadz Jumharudin. Benar nggak? Saya pernah diundang oleh teman saya di Bekasi, sama-sama alumni Mesir, teman dekatnya Ustadz Abdul Somad. Ustadz, ana mau ngundang antum nih ceramah bersamaan dengan Ustadz Abdul Somad. Saya bilang boleh, tapi bersyarat. Apa syaratnya Ustadz? Syaratnya saya ceramah duluan, baru Ustadz Abdul Somad yang ceramah. Saya bilang begitu. Kalau oke syarat itu, saya mau diundang. Tapi kalau beliau duluan, saya nggak terima undangan ini. Artinya kita merasa gede, merasa hebat, karena kumpulnya sama orang yang di bawah kita. Bener nggak? Nah, Allah tuh azim, mengalahkan keagungan yang lainnya. Maka ketika kita kenal Al-Azim, maka runtuhlah, hilanglah perasaan besar dan agungnya kita. Makanya orang-orang yang sombong itu orang nggak kenal Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah azim, Allah yang maha agung. Agung dalam kekuatannya. Allah maha kuat, kita lemah. Allah maha kaya, kita miskin. Allah maha tahu, kita ini adalah hamba yang bodoh. Nah, setelah mengenal nama Allah Al-Azim, maka apa sikap kita? Sikap kita yang pertama adalah tinggalkan sifat sombong. Merasa besar. Kenapa iblis itu nggak mau sujud? Merasa besar, benar ya? Orang yang merasa besar tidak akan tunduk.
Saya mohon maaf, saya nggak tahu. Jangan-jangan orang nggak ke masjid itu bisa dua, males atau merasa besar. Halo? Coba aja dipanggil atasan, nurut nggak dia? Kenapa? Merasa kecil di hadapan atasan itu. Dipanggil oleh atasannya atasan, lebih nurut lagi. Dipanggil dengan yang maha atas, maha tinggi. Oh, boleh jadi kamu nggak mau sholat ke masjid, wahai para pria. Boleh jadi kemalasan, atau boleh jadi kau telah meremehkan Allah. Engkau merasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang pernah mengalami penyakit gila keagungan sepanjang sejarah, keadaan akhir mereka adalah sampah sejarah dengan akhir tragis yang tidak pernah mereka bayangkan. Firaun merasa besar, maka Allah tenggelamkan dia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang pertama adalah hilangkan kesombongan. Karena sombong itu penyakitnya dua. Pertama, penyakitnya dia bodoh. Yang kedua, penyakitnya dia ngaku-ngaku bohong. Saya ulang lagi ya. Orang sombong mengalami dua penyakit. Pertama, dia bodoh terhadap dirinya. Yang kedua adalah dia ngaku-ngaku. Coba jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apanya diri kita ini yang mau kita sombongkan? Coba. Kita lahir dari tempat yang hina. Bahan baku kita dari sperma, ovum yang keluar dari tempat yang hina, dan kita pun keluar dari tempat yang hina, dan setiap hari membawa najis dan kotoran di dalam tubuh kita ya. Jadi orang yang sombong adalah orang yang tak tahu diri. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Jadi hindari sombong, hindari merasa hebat. Kalau kita sukses, katakanlah sukses saya ini karena pertolongan Allah. Kalau kita punya jabatan, jabatan ini pemberian Allah. Nggak ada kesombongan di dalam diri kita. Yang berikutnya jamaah sekalian, apa sikap kita yang kedua? Adalah dahulukan Allah atas yang lainnya. Azan dikumandangkan, kita lagi rapat sama bos. Allah Maha Agung, Allah lebih agung daripada bos. Tinggalkan bos. Jadi jangan sampai kita mendahulukan memandikan mobil daripada salat subuh. Ada nggak di subuh-subuh mandiin mobil? Ada nggak? Halo? Tapi nggak ke masjid. Berarti dia apa? Mobil Maha Agung, Allah nggak agung. Orang subuh olahraga dia, ke masjid enggak. Berarti apa? Dia lebih merasa agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan yang hadir di majelis taklim ini adalah orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata di balik orang nggak mau ikut majelis taklim, boleh jadi karena dia tidak mengagungkan Allah. Boleh jadi dia tidak mengutamakan Allah. Kira-kira begitu. Nggak tilawah Quran karena kita tidak mengutamakan Allah, tidak mengagungkan Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, Allah Maha Agung
maka hendaklah kita mengagungkan apa yang Allah agungkan. Saya ulang lagi ya. Yang pertama, jangan sombong. Karena sombong berarti kamu gaulnya kurang luas. Orang sombong itu pergaulannya pasti kurang luas, benar nggak? Kalau dia pergaulannya luas, dia nggak merasa hebat. Kurang jalan-jalan tuh orang itu. Tapi kalau kita pergaulan kita luas, subhanallah, kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jangan sombong yang pertama. Yang kedua adalah dahulukan Allah atas yang lain. Dan yang ketiga, agungkan apa yang Allah agungkan. Hinakan apa yang Allah hinakan. Agungkan apa yang Allah agungkan. Contohnya apa? Allah menyebut Quran itu dengan agung. Wal Qur'anil azim. Dalam surat Al-Hijr ayat 87. Wal Qur'anil azim. Quran itu azim, agung. Berarti kalau kita mengenal Allah yang maha agung, kita agungkan apa yang Allah agungkan. Allah menyifati Quran dengan azim. Maka agungkan Quran. Jangan taruh di bawah Quran, taruh di bawah. Taruh di atas. Ya, kenapa? Pengagungkan kita terhadap Al-Quran. Allah mengagungkan syiar-syiarnya. Salat ini syiarnya Allah. Maka salat bagi kita prioritas, agungkan salat. Allah mengagungkan para ulama, maka takzimlah kepada ulama. Mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia habaib. Kalau dia ulama, karena habaib belum tentu ulama. Benar ya? Halo? Kalau habaib, kita mungkin menghormatinya karena dia keturunan Rasul. Kalau dia keturunan Rasul. Bahkan lebih baik kita duga keturunan Rasul daripada kita salah duga. Benar nggak? Halo? Jadi kita lebih baik, kalau keturunan Rasul, kita duga, paling nggak kita jaga-jaga jangan sampai kita bersikap buruk. Benar nggak? Daripada kita kayaknya bukan keturunan Rasul nih, akhirnya kita bersikap sembrono. Takzim kepada ulama karena Allah mengagungkan ulama. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang saat ini ingin memecah belah antara ulama dengan habaib. Benar nggak nih? Maka agungkan. Kalau Habib dia nggak ulama, berarti kita mengagungkannya karena keturunan Nabi. Kalau dia keturunan Nabi dan ulama, berarti double kita mengagungkannya. Takzim. Kira-kira pesantren itu dimuliakan Allah nggak? Hah? Halo, pendidikan Islam itu dimuliakan Allah nggak? Maka jangan ikut-ikutan jelek-jelekin pesantren. Ini sekarang udah ada agenda besar, pesantren diberitain yang jelek-jeleknya. Memang ada sih jeleknya pesantren itu, ada, nggak semuanya bagus. Tapi ini wartawan nggak fair. Yang bagusnya nggak pernah diberitain. Benar apa benar? Betul, ada kesalahan di pesantren, ada kekurangan di pesantren. Iya, tapi kalau setiap berita yang diangkat adalah yang jelek-jeleknya, ini pasti ada agenda besar. Supaya anak-anak kita nggak masuk pesantren. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengagungkan ulama, Allah mengagungkan orang yang beriman, maka setiap orang yang beriman kita agungkan. Allah menghinakan orang kafir, sama orang kafir kita biasa aja, tidak perlu mengagungkan. Makanya kalau ada orang yang memilih pemimpin kafir, berarti dia tidak mengagungkan apa yang Allah agungkan. Dia tidak meremehkan siapa yang Allah remehkan.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, siapa yang agung dari kalangan manusia? Allah Maha Agung. Tapi faman humul uzama'u minal ibad, siapa yang agung dari hamba-hamba Allah? Yang pertama adalah anbiyaullah, para nabi. Para nabi adalah manusia-manusia agung. Yang kedua siapa? Auliya'uhu, wali-wali Allah. Termasuk di dalamnya ulama. Karena ulama bukan wali berarti nggak ada wali di dunia ini. Benar nggak? Kalau ulama bukan wali berarti nggak ada wali di dunia ini. Karena yang paling memenuhi kriteria untuk jadi wali ya ulama. Yang ketiga adalah yang agung itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman ini adalah uzama azim, orang-orang yang memiliki sifat keagungan. Meskipun dia miskin, meskipun dia bukan pejabat, dia mukmin, maka dia agung di sisi Allah. Maka kita agungkan orang-orang yang beriman, kita muliakan orang-orang yang beriman. Ini jamaah sekalian yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Bisa keraskan suaranya? Itu di mic-nya lagi diambil. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya. Ya. Subhanallah. Iya. Bagaimana cara kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang belum tahu? Jawabannya adalah di surat Al-Asr. Di surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawassaw bil haqq." Jadilah engkau orang yang menasihatkan kebenaran. Jadi beritahu orang-orang yang enggak tahu, kasih tahu. Dakwahin, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, apa isi dakwanya? Isi dakwanya begini. Dapat undangan buat ente. Siapa yang undang? Allah yang undang. Kapan? Itu azan tuh Allah yang undang. Yang undang kamu tuh bukan muazin. Yang undang kamu tuh bukan DKM. Yang undang kamu itu wilayah yang menciptakanmu, yang mendegupkan jantungmu, yang mengalirkan darahmu, yang memelihara ginjalmu. Itu yang perlu kita kenalkan adalah ma'rifatullah. Dakwakan tentang Allah. Makanya kajian kita Asmaul Husna ini kenapa? Adalah untuk mengenal Allah. Tak kenal maka udah sayang-sayangan aja. Tak kenal maka kenalan dulu. Kalau orang udah kenal Allah pasti jatuh cinta. Ibu kenal sama suami ibu jadi istri ibu, mau? Padahal kenal suami ibu apanya? Duitnya Pak Ustadz, duitnya gak seberapa dibandingkan dengan Allah. Baiknya gak seberapa baik sama Allah. Kalau kita bisa jatuh cinta kepada makhluk,
yang biasa-biasa aja kebaikannya. Lalu bagaimana kita tidak bisa jatuh cinta kepada Khalik yang maha pengasih, maha penyayang, maha memberi rezeki, maha menjaga. Nah itu kita perlu dakwakan itu. Nah yang kedua adalah ibu harus sabar kalau ngajak orang lain. Karena respon dari orang yang diajak kadang positif, kadang negatif. Wa tawasau bis sabr. Maka ibu perlu bersabar di dalam mengajak orang lain ke masjid. Tapi intinya kita kenalkan Allah, siapa Allah. Nah itu insya Allah kalau dia udah kenal Allah, ya kenal siapa yang manggil, siapa yang ngundang, maka dia akan merespon undangan itu. Itu ya Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Bapak-bapak? Ya, biasanya kalau udah nggak ada udah meresap semua ke dalam. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.